Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tidak ada sesuatu yang afdal daripada menelan, yaitu seseorang hamba yang menelan amarahnya semata-mata karena mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahan emosinya, dia tahan amarahnya karena semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling afdal seseorang hamba di hadapan Allah yaitu yang menelan amarahnya. Ketika dia bisa marah, dia bisa balas, tapi dia tahan amarahnya, dia telan amarahnya. Semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena yang lainnya, bukan kepingin dibilang wah dia ini orang baik atau yang punya sabar, paling sabar, atau niat apalah. Intinya tidak ada niat seperti itu. Jadi nahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan seseorang menahan amarahnya, Allah memerintahkan seseorang itu bersabar, maka dia lakukan itu semua semata-mata karena Allah. Maka dia sedang berbuat sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang nahan amarah bukan orang yang lemah. Kalau lemah tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang menahan marah itu menguasai dirinya. Itu sangat dianjurkan, dan di situ juga kita diuji kesabaran kita, dan di situ juga selain diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk menahan amarah emosi kita. Ada orang bikin kita marah, kita tahan. Itu diuji kesabaran kita. Sampai itu ada sahabat Nabi SAW itu terkenal gak punya marah sama sekali. Bahkan heran sahabat yang lainnya. Akhirnya sahabat yang lainnya ingin menguji sahabat ini. Kalau memang betul ini orang gak pernah marah, saya mau kasih hadiah. Diutus akhirnya orang untuk menguji orang ini, menguji sahabat ini. Waktu itu diuji dengan kata-kata yang gak enak, cacian, makian, segala macam, sumpah serapah keluar. Tapi sahabat ini tetap dijawab dengan jawaban, tidak dibalas dengan emosi. Sampai akhirnya sahabat ini takjub dengan sahabat yang satu ini. Akhirnya dikasih hadiah karena terbukti betul-betul bisa menahan amarahnya. Nah selanjutnya, jadi terkadang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan orang yang bikin kita marah. Kan suka kan tiap hari kita ada emosi kita. Gak ada angin, kalau ada hujan itu meletup, kita marah. Nah kadang kita bertanya nih, terus caranya kita bagaimana biar tidak marah? Bagaimana caranya? Nah kalau kita sampai marah, caranya tadi sudah dikasih tahu. Dianjurkan yaitu untuk berwudu, karena marah itu datangnya dari syaitan, dari api. Maka untuk menghilangkan api butuh air. Dan sahabat Nabi juga mengajarkan kepada kita, kalau engkau dipancing emosimu dan kau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau kau duduk juga nggak bisa hilang marahmu, maka berbaringlah. Itu supaya apa? Menghindarkan amarah. Tapi paling afdalnya kau lakukan wudu. Kalau setelah wudu marah masih ada, maka lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Supaya apa? Supaya menghilangkan amarah itu. Jangan sampai amarah itu meledak menguasai kita. Kalau meledak nanti efeknya akan panjang. Di antaranya kita bisa benci sama orang itu kalau meledak, atau bisa jadi menzalimi orang itu, atau nanti jadi putus silaturahim. Banyak akhirnya perbuatan maksiat yang kita lakukan disebab kita tidak bisa menahan amarah kita, nafsu itu. Ada kisah Sayyidina Ali di saat perang. Begitu Sayyidina Ali menjatuhkan musuhnya, begitu musuhnya sudah jatuh, pedang Sayyidina Ali sudah ada di lehernya. Begitu pedang Sayyidina Ali sudah ada di lehernya, maka musuhnya langsung mudahin muka Sayyidina Ali. Kena mukanya. Kira-kira kita kalau dijatuhin musuh nih, musuh jatuh terlentang nih, pedang itu di leher dia, muka kita udah dijual. Kira-kira kita apa ya? Terusin kan? Tapi Sayyidina Ali ya terusin. Sayyidina Ali tinggalin nih orang. Sahabat nanya, ya Sayyidina Ali kenapa kau tinggalin itu musuh? Kau sudah jatuh kan dia, malah dia
kurang ajar sama kau, diludahin kau, kenapa kau tegas sekali? Apa jawab Sayyidina Ali? Pertama, aku jatuhkan dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku lawan dia, aku jatuhkan dia, itu jatuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku niatnya karena Allah Ta'ala. Tapi begitu muka aku diludahi, aku takut, kata Sayyidina Ali. Takut apa yang saya lakukan ini bercampur, bukan betul-betul murnikan Allah, bisa bercampur dengan nafsu, bisa bercampur dengan syahwat, bisa bercampur dengan jengkel, bisa bercampur dengan marah, emosi. Itu Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali bisa nahan, bisa mengendalikan hawa nafsunya, tapi ketakutan itu masih ada. Kenapa? Para sahabat itu, ya, para sahabat Nabi itu orang-orang yang warok, menjaganya luar biasa, tidak mau melakukan apapun kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak itu pasti akan curang, jatuh, kita dimulahin muka kita terus. Itu kalau di medan peperangan. Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Nah, ini asbabul mulutnya hadis yang la taqdob. Jadi ada seseorang datang ke Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berilah wasiat, nasihat." Maka Rasulullah bilang la taqdob. Nah, ini asbabul mulutnya. Maka datang seorang ini ke Rasulullah. Sahabat ini orang yang tidak bisa nahan amarahnya, itu kisahnya. Kenapa ucapan hadis ini keluar la taqdob, la taqdob? Jadi ada seorang sahabat datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ausini ya Rasulullah, berilah aku nasihat wasiat ya Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai tabib, seumpama sebagai tabib, sebagai dokter, orang datang ke dokter lagi sakit, pasti dokter ngasih resep. Karena yang datang modelnya orang gampang marah, memang terkenal oleh sahabat. Pokoknya tiap hari kerjanya gampang emosi, sedikit-sedikit marah, maka dikasih resep Rasulullah, la taqdob. Sama seperti kita datang ke guru nih, kita bertiga datang ke guru. Maka kalau datang ke guru, tiada lain mintanya apa? Nasihati. Wahai guruku, apa nih nasihat buat saya? Kadang-kadang guru